Jika berbicara mengenai kisah berdirinya Tentara Nasional Indonesia, pasti ingatan kita akan langsung tertuju kepada Jenderal Besar Sudirman. Tidak salah memang, karena beliau merupakan panglima tertinggi pertama yang dimiliki Indonesia. Jasa-jasa Jenderal Sudirman terhadap kemerdekaan negara Indonesia juga sangat besar, sehingga tentu kita sebagai generasi bangsa akan terus mengenangnya sebagai salah satu orang paling berjasa dalam sejarah Tentara Nasional Indonesia. Namun, selain Jenderal Sudirman, ternyata ada satu nama penting yang kadang kita lupakan, padahal jasanya terhadap pembentukan tentara Indonesia sangat besar. Dia adalah Urip Sumoharjo, seorang yang diangkat sebagai kepala staf pertama tentara Indonesia. Tugas yang diberikan kepada Urip tentu tidak mudah karena harus menyatukan berbagai pihak agar menjadi satu kesatuan yang berjuang bersama dalam bingkai tentara keamanan rakyat. Bersama dengan Jenderal Sudirman, Urip menjadi pucuk tertinggi pimpinan militer Indonesia di masa awal-awal kemerdekaan. Atas jasanya, Urip dapat memberikan fondasi bagi berdirinya Tentara Nasional Indonesia. Tentara Nasional inilah yang selanjutnya akan berjuang untuk mempertahankan kedaulatan proklamasi kemerdekaan dari tangan Belanda yang ingin menjajah lagi. Urip Sumoharjo dilahirkan dengan nama asli Muhammad Siddiq pada 22 Februari 1893 di Purworejo, Jawa Tengah. Ayahnya adalah seorang kepala sekolah dan ibunya merupakan putri seorang temenggung, yang artinya Urip terlahir cukup mapan dibandingkan dengan sebangsanya kala itu. Pada masa kecilnya, Urip sudah memiliki jiwa yang pemberani dan cenderung sulit diatur. Pernah dia memanjat pohon kemiri dan pada akhirnya jatuh hingga tak sadarkan diri. Pada saat sadar, keluarganya sangat bersyukur dan memutuskan untuk mengganti namanya menjadi Urip, yang merupakan bahasa Jawa dan memiliki arti hidup. Sumoharjo sendiri adalah nama belakang yang diambil dari nama ayahnya. Untuk pendidikan dasar, Urip dapat menikmati sekolah berbahasa Belanda, yaitu ILS, Europe Lager School. Tidak semua kaum pribumi dapat dengan mudah bersekolah di sekolah berbahasa Belanda. Meskipun mendapat jaminan pendidikan yang layak dari kedua orang tuanya, namun pada akhirnya Urip lebih memilih jalan pendidikan militer. Padahal kedua orang tuanya ingin Urip kelak lulus dari Osvia, sekolah Pangrepraja, dengan harapan agar kelak Urip bisa menjadi seorang bupati seperti kakeknya. Ketika akan lulus dari Osvia, ibu Urip meninggal dunia. Hal ini memberikan duka yang sangat dalam. Pada akhirnya Urip tidak menyelesaikan sekolahnya di Osvia, lalu memilih untuk mendaftarkan diri menjadi anggota militer Belanda di Batavia dan lulus pada 1914. Pangkat pertama Urip adalah letnan. Pangkat tersebut adalah pangkat yang tinggi bagi kaum pribumi di masanya. Jarang ada pribumi yang berhasil meraih pangkat letnan di awal karirnya sebagai prajurit Belanda yang saat itu diberi nama Kenil. Hingga akhir karirnya sebagai militer Belanda pada 1938, Urip berhasil meraih pangkat mayor, pangkat tertinggi dalam sejarah pribumi yang menjadi anggota dari militer Belanda. Pada zaman pendudukan Jepang, Urip sempat aktif lagi sebagai tentara Belanda pada 1940. Sayangnya, dia tertangkap dan dipenjara oleh tentara Jepang. Gerak-geriknya terus diawasi Jepang karena Jepang menganggapnya sebagai tokoh yang berbahaya. Pada masa awal kemerdekaan, sebagai salah satu dari hasil kesepakatan dalam sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945, maka pemerintah membentuk BKR atau Badan Keamanan Rakyat. Urip pada masa itu turut aktif dalam mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan militer yang ada untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dia sempat berbeda pendapat dengan Otto Iskandar-Dinata mengenai makna dari BKR. Menurut Urip, negara merdeka wajib memiliki tentara. Sedangkan menurut Otto Iskandar-Dinata, BKR tidak lebih dari pengganti sementara tugas kepolisian. Karena kian lama negara Indonesia semakin terancam dengan kedatangan sekutu dan Belanda yang ingin menjajah kembali, maka pemerintah memutuskan untuk mengganti nama BKR menjadi TKR
atau Tentara Keamanan Rakyat pada 5 Oktober 1945. Tanggal tersebut yang juga kemudian ditetapkan menjadi hari jadi Tentara Nasional Indonesia pada masa sekarang. Pada tanggal 12 Oktober, Urip ditunjuk sebagai Kepala Staf TKR yang baru dibentuk tersebut. Tugas utama Urip adalah membangun organisasi militer yang siap untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tentu ini bukan hal yang mudah, karena selain harus bersiap menghadapi musuh dari luar, militer Indonesia pada masa itu juga masih terpecah belah. Terdapat dua kubu besar dalam militer Indonesia yang keduanya saling berebut pengaruh dalam TKR, yaitu kubu bekas tentara peta dan kubu bekas tentara Belanda atau Kenil. Bekas tentara peta menganggap bahwa tentara Kenil tidak memiliki jiwa nasionalisme karena pernah menjadi bagian dari Belanda. Sedangkan tentara Kenil menganggap bahwa bekas tentara peta kurang profesional dalam mengelola organisasi militer. Salah satu momen paling penting dari peran Urip dalam membangun TKR adalah ketika menyelenggarakan semacam konferensi untuk menunjuk pucuk pimpinan tertinggi militer Indonesia. Urip berhasil menjalankan perannya sehingga baik bekas tentara peta dan Kenil mendapat porsi yang adil dan akhirnya mau bersatu untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Urip sendiri tetap menjabat sebagai kepala staf, sedangkan panglima pimpinan TKR diserahkan kepada Sudirman. Formasi ini dianggap sebagai yang terbaik karena Urip mewakili ex Kenil, sedangkan Sudirman mewakili ex peta. Pada tahun 1948, terjadi konflik yang cukup besar antara pihak tentara dengan pemerintah Republik Indonesia yang berkuasa masa itu. Hal ini dikarenakan hasil dari perundingan Linggarjati dan Renville dianggap merugikan pihak tentara Indonesia. Bahkan tentara Indonesia diharuskan mundur ke daerah kantong. Urip termasuk pihak yang kecewa terhadap keputusan tersebut. Karena kecewa pengaruh politik masuk terlalu jauh dalam tubuh tentara Indonesia, Urip akhirnya mengundurkan diri. Beberapa bulan setelah pengunduran dirinya, Urip menghembuskan nafas terakhir karena penyakit jantung yang dideritanya. Pemerintah memberikan penghargaan kepada tokoh yang berjasa terhadap sejarah berdirinya TNI ini. Pada tahun 1964, Urip Soemoharjo diangkat sebagai pahlawan nasional.